Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Tuti Alawiyah dalam acara Assalam Education. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Perang Dingin. Apa sih Perang Dingin? Ada yang pernah dengar? Nah, jadi Perang Dingin itu bukan berarti kita berperang di daerah kutub atau berperang es gitu ya, dilempar-lemparin, bukan. Tapi Perang Dingin itu adalah konflik, persaingan atau kompetisi, kemudian ketegangan, tetapi tidak melibatkan aksi militer secara langsung. Jadi kalau kalian pernah mengalami sama teman sendiri, pernah terjadi ketegangan tapi tidak saling bentrok atau tidak saling ngomong gitu ya sama teman, itu sama dengan Perang Dingin. Nah, tapi sekarang kenapa sih kita harus membahas Perang Dingin? Emang ada pengaruhnya buat kita ya? Nah, ternyata kenapa kita harus membahas Perang Dingin? Meskipun ini terjadi di dua negara, tapi pengaruhnya sampai mendunia loh, gitu. Nah, negara-negara mana sih yang terlibat dalam Perang Dingin? Tadi kan ya, negara yang terlibat itu adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, Amerika Serikat itu didukung oleh Belgia, Belanda, Italia, Spanyol, Jerman Barat, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau Uni Soviet itu negara-negara pendukungnya adalah Finlandia, Hongaria, Bulgaria, dan sebagainya. Apa sih yang menjadi faktor penyebab dari Perang Dingin ini? Nah, kalau kalian masih ingat pelajaran di kelas 11 tentang Perang Dunia II, negara Amerika dengan Uni Soviet itu kan saling bersekutu ya, negara yang saling berteman. Nah, kenapa sih sekarang sampai terjadi Perang Dingin? Ternyata di antara kedua mereka itu ingin menjadi negara yang paling kuat, negara adik kuasa ya. Jadi salah satu di antara mereka itu ingin membuktikan kepada dunia bahwa salah satu di antara mereka lah yang terkuat gitu. Makanya sekarang terjadi Perang Dingin. Padahal pas Perang Dunia II mereka teman akrab lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, faktor penyebabnya itu yang pertama adalah persaingan ideologi. Ini beda banget ya ideologinya antara Amerika dengan Uni Soviet. Kalau Amerika itu liberalis kapitalis, sedangkan Uni Soviet komunis sosialis atau sosialisme komunisme gitu ya. Nah, kemudian di antara kedua ideologi itu saling saling mempengaruhi gitu ya. Jadi jadi bagaimana caranya ideologi komunis atau ideologi sosialis atau liberal itu menyebar ke seluruh masyarakat gitu. Misalnya kalau misalnya Korea Utara nih harus pokoknya sampai ideologinya harus komunis biar dia megangnya Uni Soviet gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah persaingan militer atau fakta pertahanan ya. Mereka juga tetap menginginkan pertahanannya seperti apa bentuknya. Kalau di Amerika Serikat itu ada 4 fakta pertahanan. Yang pertama adalah NATO. NATO itu gabungan negara yang ada di Atlantik Utara. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan CENTO. CENTO ya. CENTO itu gabungan yang ada di kawasan Timur Tengah. Kemudian ada juga yang disebut dengan SETO. Kalau tadi CENTO, kalau sekarang SETO. Kalau SETO itu gabungan pertahanan yang ada di Asia Tenggara gitu ya. Nah, ada juga yang disebut dengan ANJUS. Kalau ANJUS itu gabungan 3 negara yang mendukung Amerika Serikat. Gabungan ANJUS itu adalah Amerika Serikat, kemudian New Zealand dan Australia gitu ya. Jadi kalau Amerika Serikat itu mempunyai 4 pertahanan, ada NATO, CENTO, SEATO, dan ANJUS. Nah, sedangkan Uni Soviet atau Blok Timur itu mempunyai hanya satu ya, hanya satu fakta pertahanan, yaitu Fakta Warsawa. Jadi tapi Fakta Warsawa itu merupakan gabungan beberapa negara atau negara-negara yang saling mendukung Blok Timur atau mendukung Uni Soviet itu sendiri gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah persaingan ekonomi. Nah, persaingan ekonomi itu bentuknya mereka negara kaya juga ya. Jadi menawarkan program bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan, bahkan kepada negara-negara berkembang gitu ya.
Nah, kalau Amerika Serikat itu membentuk 3 badan untuk menawarkan program bantuannya. Yang pertama adalah Marshall Plan. Itu untuk negara-negara bagian Eropa. Eropa mana ya? Eropa Barat. Nah, kemudian yang kedua adalah Doktrin Truman. Itu untuk daerah Yunani dan Turki. Yang ketiga adalah MSA. Itu untuk negara-negara berkembang. Jadi Indonesia juga sama Amerika Serikat waktu dulu pernah ditawarin untuk program bantuan berupa ekonomi gitu ya, gitu. Nah, kemudian di Uni Soviet ada apa nih? Kalau di Uni Soviet sendiri ada namanya Molotov Plan. Itu sama gitu ya. Bentuk penawaran bantuan dari negara Uni Soviet untuk negara-negara yang membutuhkan dan negara-negara berkembang begitu. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, persaingan teknologi antariksa. Nah, itu persaingannya bukan hanya di lingkup bumi ya, melainkan sampai ke antariksa, sampai jauh banget gitu ya. Nah, apa sih yang mereka lakukan dalam hal persaingan teknologi ini? Jadi mereka cepat-cepat mengirimkan perangkat militernya ke luar angkasa gitu. Kemudian alat komunikasi juga dikirimkan gitu ya, sampai ada yang disebut dengan spionase. Spionase itu kayak spion lagi gitu ya teman-teman. Jadi sebuah alat untuk memata-matai atau mengintai seberapa kelemahan lawan sih gitu. Jadi antara USA, Amerika Serikat ataupun Uni Soviet, mereka sama-sama mempunyai alat spionase itu untuk memata-matai perkembangan lawan mereka gitu ya. Kelemahannya apa emang Amerika nih, Uni Soviet kelemahannya apa nih gitu. Nah, kemudian siapa sih yang pertama kali keluar negeri dulu, keluar angkasa duluan? Ada yang tahu? Nah, itu namanya Yuri Gagarin. Jadi Yuri Gagarin ini adalah kiriman dari Uni Soviet yang mengirimkan pertama kali ke luar angkasa gitu ya. Nah, selanjutnya ada persaingan militer. Nah, persaingan militer ini sebagai bentuk pertahanan di antara mereka. Nah, bentuk persaingannya mereka sama-sama membuat senjata nuklir, kemudian rudal dan sebagainya ya, yang harusnya senjata nuklir itu tidak boleh dibuat gitu ya. Jadi hanya beberapa negara tertentu nih yang membuat nuklir itu sendiri. Nah, kalian pernah lihat kan? Bukan pernah lihat ya, pernah dengar mungkin atau pernah melihat juga di berita bahwasanya waktu Amerika Serikat membom atom kota Jepang, kota Hiroshima, Nagasaki, padahal itu dengan bom atom saja kekuatannya sampai meleburkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Kalau nuklir itu lebih tingkatannya lebih besar di antara itu. Makanya kalau misalnya itu meledak sampai mungkin bahkan terjadi perang dunia ketiga gitu ya. Perang yang sangat besar banget kalau itu nuklir dibiarkan untuk dijatuhkan gitu. Nah, selanjutnya adalah intervensi politik. Intervensi itu apa sih? Intervensi itu adalah ikut campur di antara beberapa politik negara lain, politiknya diikut campurin gitu ya. Kayak misalnya Presiden Jokowi misalnya ya, Amerika Serikat yang mempengaruhi politiknya Presiden Jokowi misalnya seperti itu gitu ya. Jadi keadaan politiknya terserah Amerika misalnya seperti itu. Nah, waktu Perang Dingin juga ini ada terjadi intervensi politik atau ikut campur dalam hal politik si Amerika Serikat sama Uni Soviet ini. Jadi ada beberapa negara yang terikut campuri, yang diikut campuri gimana sih gitu ya. Nah, ada Jerman. Itu Jerman, kemudian Jerman itu terbentuk menjadi 2, Jerman Timur dan Jerman Barat. Itu karena mereka tadi kan beda paham gitu ya, jadi politiknya juga dicampuri sehingga Jerman itu dibagi menjadi 2 oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet itu. Jadi ada Jerman Timur dan Jerman Barat. Namun pada akhirnya kota Jerman ini menyatu kembali. Kenapa? Karena Jerman dipisahinya sama Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Jadi tidak ada keinginan dari negara mereka untuk memisahkan diri antara Timur dengan Barat gitu ya. Jadi pada akhirnya nanti mereka Jerman itu menyatu kembali. Kemudian ada konflik Tiongkok. Kemudian selanjutnya ada perang Korea. Kalau Korea, ibu yakin ya kalian pasti paham
melihat gitu ya, melihat sendiri beda banget kan antara Korea Utara dengan Korea Selatan, yang mana kan itu sebenarnya pengaruh dari perang dingin ini. Nah jadi orang komunis itu mempengaruhi Korea Utara sehingga sampai sekarang Korea itu terbagi dua, ada Korea Utara dengan Korea Selatan. Beda dengan Jerman ya, kalau Jerman itu kan keinginan antara Amerika dengan Uni Soviet yang ingin membagi mereka menjadi dua. Kalau misalnya di perang Korea mah karena memang di Koreanya sendiri, di antara merekanya sendiri yang ingin memisahkan pahamnya, ideologinya, sehingga sampai sekarang mereka tetap berpegang teguh kepada ideologinya masing-masing. Ada yang komunis, ada yang liberal gitu ya. Nah selanjutnya ada perang Vietnam, itu sampai ke menjadi dua lagi ya, ada Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Dan selanjutnya adalah krisis Kuba, yang mana awalnya Kuba ini negara yang liberal. Nah sekarang berubah karena pengaruh perang dingin tadi menjadi negara yang komunis gitu. Nah mungkin faktor penyebabnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ada beberapa faktor penyebab yang kemudian mengakibatkan perang dingin. Salah satunya adalah ideologi, kemudian ekonomi, kemudian percampuran politik, dan yang paling inti dari ini adalah karena mereka sama-sama menganggap dirinya adik kuasa, negara yang saling kuat, sehingga mereka menginginkan salah satu di antara mereka pokoknya pemegang seluruh dunia, negara yang paling kuat atau negara yang adik kuasa. Nah, bagaimana sih nanti akhir dari perang dingin? Penasaran kan? Makanya tonton terus YouTube channelnya Asalam Education di SMA Plus Asalam Bandung. Demikian, mudah-mudahan adik-adik mengerti apa yang Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh ya nanti di Google Classroom atau di komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be strong.